Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fans Kristiadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi kedua tentang hal-hal mengenai mikrokontroler. Hal-hal mengenai mikrokontroler. Arsitektur. 1. Von Neumann arsitektur mempunyai 2 poin, yaitu memiliki sebuah databus yang dipergunakan untuk fetch, instruksi, dan data. Poin kedua, program atau instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. 2. Hardware arsitektur memiliki 2 poin, yaitu memiliki bus data yang diinstruksikan terpisah. 2. Memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Bagian instruksi. 1. CISC atau Complete Instruction Set Computer memiliki poin, yaitu memiliki lebih dari 80 instruksi. 2. Adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro, sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. 2. RISC atau Reduced Instruction Set Computer memiliki poin, yaitu menggunakan jumlah instruksi yang lebih dibandingkan CISC. 2. Keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit, dan sangat sedikit mengkonsumsi daya. Masuk pada bagian memori, yaitu EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Ini digunakan untuk menyimpan sejumlah kecil parameter yang dapat berubah dari waktu ke waktu. 2. Flash EEPROM. Flash ini bekerja lebih cepat dan dapat dihapus atau ditulis lebih sering dibandingkan EEPROM. 3. Baterai Backup Up Static RAM atau kapasitas yang besar untuk program dan data. Sangat cepat dan tidak terdapat keterbatas untuk baca dan tulis. Lanjutan pada bagian memori, yaitu file programming atau reprogramming. Menggunakan memori non-volatil untuk menyimpan program akan memungkinkan mikrokontroler tersebut untuk diprogram di tempat. OTP atau One Time Programmable Mikrokontroler. OTP adalah mikrokontroler yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Input atau output. 1. UART atau Universal Autonomous Receiver Transmitter adalah adapter serial port adapter untuk komunikasi serial asinkron. 2. OSART atau Universal Asynchronous atau Asynchronous Receiver Transmitter merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Komunikasi serial asinkron tidak memerlukan start atau stop bit dan dapat beroperasi pada klik yang lebih tinggi dibandingkan asinkron. 3. SPI atau Serial Peripheral Interface merupakan port komunikasi serial sinkron. 4. SCI atau Serial Communication Interface merupakan Instanted UART atau Asynchronous Serial Port. Lanjut bagian interupsi atau interrupt merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat terdapat data periferal tersebut. Macam-macam interupsi. 1. Maskabel interrupt. Dengan maskabel interrupt kita dapat bebas memilih untuk menggunakan satu atau lebih interupsi. Keuntungan maskabel interrupt ini adalah kita dapat mematikan interupsi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritis, sehingga interupsi yang akan datang diabaikan. 2. Vectored interrupts atau pada saat ini terjadi interupsi, interrupt handler akan secara otomatis memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. Mikrokontroler populer atau 8051 Intel. Memori untuk program bisa dialamati hingga 64 KB. Memori bawah 4K, 8K, atau 16K tergantung tipe. Bisa terletak di chipnya. Mikrokontroler ini memiliki 128 byte memori internal ditambah beberapa register atau SPR. Juga bisa mengalamati hingga 64K memori eksternal untuk data. 2. 6805 atau Motorola memiliki arsitektur von Neumann di mana instruksi data, I atau O, dan timer terdapat pada satu daerah memori. Stack pointer yang dimiliki adalah 5 bit sehingga kedalaman stack terbatas hingga 32 byte. Bagian pitch atau microchip. Pitch merupakan mikrokontroler pada IC yang pertama. Pada umumnya RISC mengakibatkan kesederhanaan rancangan hanya memiliki sedikit instruksi atau 33 instruksi untuk 16C5X, Z8 atau Zilog. Memiliki arsitektur unik, merupakan arsitektur gabungan dengan
3 daerah memori, yaitu program memori, data memori, dan CPU register. File mikrokontroler ini memiliki UART, time, DMA, I/O, hingga 40 buah pada chipnya. Versi lainnya memiliki SNC atau ASNC, Serial Channel. Bahasa pemrograman bagi mikrokontroler. 1. Bahasa mesin dan assembler. Bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa assembly adalah suatu bentuk bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh manusia. 2. Pemrograman dengan menggunakan bahasa assembly atau mesin menghasilkan program yang kecil dan cepat. Compiler. Compiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bekerja dengan cara menerjemahkan pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satu compiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah C. Alat bantu pengembangan. 1. Simulator. Fungsi simulator adalah mensimulasikan atau menurunkan kerja mikrokontroler pada PC. Langkah-langkah yang dikerjakan serta apa yang terjadi ketika program dijalankan dapat dinikmati di layar PC. 2. Debugger resident atau debugger resident menjalankan program di mikrokontroler itu sendiri dan pada saat itu bersamaan menampilkan hasilnya pada komputer induknya atau PC. 3. Emulator. Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler dan pada saat bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Mikrokontroler keluarga 8051 merupakan keluarga mikrokontroler MCS51. Berikut adalah blok diagram dari mikrokontroler keluarga 8051. Fasilitas yang terdapat dalam chip mikrokontroler 8051 diantaranya adalah 2 timer atau counter XTL1 dan XTL2, 4 port paralel, input atau output, port 0, port 1, port 2, dan port 3, 5 sumber interrupt, control logic, dan ANT0, ANT1, T0, T1, dan serial port. Dan pada register utama terdapat akumulator, sebagaimana namanya digunakan sebagai register umum untuk mengakumulasikan hasil dari instruksi-instruksi. 2. Register R dan B. Register R adalah register ini digunakan untuk sebagai register pembantu penyimpanan data dalam banyak operasi, dan register B sama dengan akumulator dalam hal dia menyimpan sebuah harga 8 bit atau 1 byte. Dan DPTR atau PC dan SP. DPTR atau pointer adalah salah satunya register yang dapat diakses 16 bit atau 2 bit dalam keluarga 8031. PC program counter adalah alamat 2 bit yang memberitahu 89C51 di mana instruksi selanjutnya akan dilaksanakan. SP atau stack pointer mampu menyimpan 8 bit atau 1 byte data. SP digunakan untuk menunjuk di mana harga berikutnya yang akan diambil dari stack. Mode penyelamatan. 1. Immediate addressing. Mode penyelamatan immediate addressing sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. 2. Direct addressing. Dalam mode penyelamatan direct addressing, harga yang akan dipakai diambil langsung dalam alamat memori lain. 3. Indirect addressing. Mode penyelamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga. Timer. 3 fungsi umum yaitu 1. Menghitung waktu antara 2 kejadian, 2. Menghitung jumlah kejadian itu sendiri, 3. Membagikan baud rate untuk port serial.